Pemirsa, itulah sejumlah berita yang menjadi isu utama di pekan ini. 3 berita yang menjadi perhatian diantaranya akan disajikan dalam Metro This Week, mengulas tajam berita sepekan bersama saya, Febrian Ahmad. Proses evakuasi korban runtuhnya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Khosini, Kabupaten Sidoarjo terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Sepanjang Sabtu hingga Minggu siang, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 23 korban dalam kondisi meninggal dunia. Pada hari ke-7, proses evakuasi korban robohnya musola di Ponpes Al-Khosini, Sidoarjo dilakukan secara masif dan 24 jam non-stop. Sepanjang Sabtu hingga Minggu siang, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 23 korban yang tertimbun dalam reruntuhan bangunan musola. Mayoritas korban yang ditemukan berada di area pencarian sektor A3. Setelah dievakuasi, seluruh jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk proses identifikasi postmortem oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Kepala Kantor SAR Surabaya menegaskan proses evakuasi sangat menantang karena sebagian korban tertimbun di bawah rangka baja dan beton bangunan. Pencarian menggunakan alat berat dan manual dilakukan untuk mempercepat proses evakuasi korban. Korban dengan temuan terbaru ini, total korban mencapai 149 orang. Dari jumlah tersebut, 104 orang selamat sementara 45 orang meninggal dunia. Saat ini masih ada belasan korban yang masih belum ditemukan dan dalam proses pencarian. Sebelumnya, sejak hari keempat evakuasi atau pada Kamis sore yang lalu, tim evakuasi mulai menggunakan alat berat untuk mengevakuasi korban setelah tim tidak menemukan adanya tanda kehidupan di lokasi ambruknya bangunan di Ponpes Al-Khosini, Sidoarjo, Jawa Timur, serta mendapatkan persetujuan dari keluarga korban. Tim evakuasi terakhir kali berhasil mengevakuasi 5 korban selamat pada Kamis pekan lalu. Tim gabungan dari Basarnas terus berjibaku dalam operasi evakuasi korban reruntuhan musola Pondok Pesantren Al-Khosini di Buduran, Sidoarjo sejak insiden tragis bangunan bertingkat ambruk pada Senin sore 29 September lalu. Tantangan terbesar sejak hari pertama evakuasi adalah kondisi struktur bangunan yang tidak kuat. Mengangkat beban beton atau membuat celah sangat beresiko dan bisa memicu keruntuhan pada struktur lain. Pada hari keempat, tim penyelamat berhasil mengevakuasi 5 orang selamat dari reruntuhan. Kita telah berhasil mengevakuasi 7 korban dengan rincian 5 selamat dan 2 dalam kondisi meninggal dunia. Kita upayakan semaksimal mungkin juga malam ini. Ya, kita tidak bisa berandai-andai, siapa tahu ya, kita tetap berdoa, mungkin masih ada yang bisa kita harapkan dari rekan-rekan adik-adik kita yang tertimpa musibah. 2 dari 5 korban selamat yang berhasil dievakuasi adalah Saifur Rosi Abdillah dan Al-Fatih Cakrabuana. Rosi berhasil bertahan hidup tanpa makanan dan minuman selama 3 hari. Terus nangis ya Pak. Tunggu bantuan, habis ini ada bantuan. Itu posisi miring semua ya? Miring ini. Tunggu bantuan. Ayo geratak, dorong. Gak bisa, beton nih, beton. Gak kuat, karena pas ada orang. Apakah ada orang? Sini Pak, bantuin Pak. Gitu anak. Pas kalau mana anak punya ide dan mau minta tolong bareng-bareng. Pakai apa? 1, 2, 3. Pak, tolong Pak. Gak denger kan? Pak, tolong Pak. Pas kalau mau denger, ya habisin bentar. Itu ada masih di bawah Bego.
Kata tim datang, Pak. Udah 3 hari datang. Baru yang ketiga, yang jam 12 malam itu ada orang kampung yang bantu nyariin. Tim Sola itu akhirnya kaki keluar, sama nahan sakit ya, kaki keluar. Ini ada. Teman saya Pak. Saya keluar, saya masih nunjuk teman. Pak, teman saya Pak. Iya kamu, minggir dulu kamu minggir. Teman saya dulu Pak. Iya, baru saya langsung dilarikan ke sini. Sementara Al-Fatih mengaku tertidur selama 3 hari dan terbangun saat dievakuasi oleh tim SAR. Al-Fatih selamat tanpa luka yang serius karena tubuhnya tertimbun pasir mulai dari kaki hingga ke dada dan bagian wajah tertutup oleh atap seng, sehingga bagian tubuhnya terlindungi dari material yang jatuh dari atas. Waktu itu adik ketiduran. Di mana itu, Dek? Di musola. Terus selanjutnya gimana selanjutnya setelah tidur itu? Bangun tidur kayak ada gempa. Terus lari, terus pingsan, kena batu mungkin. Bangun-bangun kayak udah gelap. Di sebelah ada teman-teman. Aku tanya, kenapa? Musolanya roboh tadi, kayak ada gempa. Udah, gitu. Saya tidur lagi. Terus tidur lagi? Enggak. Ada tanya-tanya cerita. Pas labit tadi. Selama 3 hari itu kamu ada yang ngasih minum atau gimana? Gak tahu, tapi di mimpiku aku minum lewat kayak selang-selang. Jadi enggak ya, di nyatanya enggak? Itu hanya mimpi tapi ya? Ya, mimpi tapi kayak asli minumnya rasanya. Teknologi seperti drone dengan sensor panas dan kamera khusus telah dikerahkan untuk melacak tanda-tanda kehidupan. Dari hasil pantauan tersebut, serta dari hasil pertemuan dengan seluruh wali santri, akhirnya diputuskan bahwa proses evakuasi pada hari keempat dilanjutkan menggunakan alat berat. Para wali santri menyetujui penggunaan alat berat setelah petugas menjelaskan tidak menemukan lagi tanda kehidupan di balik reruntuhan melalui pantauan drone thermal. Memang dengan bantuan peralatan yang maksimal yang kita miliki, baik itu peralatannya Basarnas, BNPB maupun bantuan dari berbagai pihak, tidak lagi ada tanda-tanda ditemukan kehidupan. Itu sudah dijelaskan kepada keluarga dan oleh karena itu keluarga juga setuju untuk penggunaan alat berat. Sejak Kamis sore lalu, proses evakuasi korban runtuhnya musola di Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo dilanjutkan dengan mengerahkan alat berat. Meski menggunakan alat berat, proses evakuasi tetap dilakukan dengan sangat hati-hati.